Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kemudian bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkanlah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman yang baik, dengan iman yang benar, kita jaga kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan hadirkan di dalam kehidupan kita menjadi perilaku mukmin yang sebenarnya, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Ketika kita selesai menunaikan ibadah salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum kanan dan kiri. Apa zikir yang pertama sekali yang keluar dari mulut kita setelah kita membaca salam di akhir salat kita? Zikir yang pertama dan belum dibacakan dengan zikir yang lain adalah mengucapkan Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sebanyak 3 kali. Itulah zikir yang pertama setelah selesai salam kita menjalankan ibadah salat kita. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah,
ampunilah kesalahan dan dosaku. Ya Allah, ampunilah segala macam kesalahanku. Padahal di dalam solat yang kita kerjakan nyaris tidak ada perbuatan dosa, tidak ada pelanggaran di dalamnya. Kenapa kita beristighfar kepada Allah setelah solat? Apakah kita berdosa ketika solat? Adakah perbuatan daripada salat yang kita kerjakan salah? Nyaris tidak ada kesalahan dan dosa yang kita kerjakan ketika kita sedang dalam menjalankan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa mulut kita seraya mengucapkan astaghfirullahalazim? Dituntun membacakan istighfar sebanyak 3 kali. Jamaah rahimakumullah, kalau kita salat, peluang untuk melakukan perbuatan dosa nyaris tidak ada sama sekali. Tetapi bagaimana ketika kita selesai melaksanakan ibadah salat yang kita tunaikan? Bagaimana perbuatan kita? Bagaimana tingkah laku kita? Apakah mulut ini masih juga mau beristighfar kepada Allah di saat kita selesai bekerja, bercocok tanam di kebun, di sawah ladang kita masing-masing? Apakah mulut kita masih mau beristighfar di saat kita selesai meeting? Apakah mulut kita ini masih mau beristighfar ketika kita kembali daripada pasar dan lain-lain sebagainya? Sementara solat saja selesai kita dirikan, mulut kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ba'da solat saja nyaris tidak ada dosa yang kita kerjakan. Apa ini pertanda? Pertanda bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu tidak pernah lepas, tidak pernah luput yang namanya diri ini daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, banyak sekali harta yang kita miliki, selagi kita sebagai yang namanya manusia, pasti tidak lepas daripada perbuatan salah dan dosa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh manusia tanpa terkecuali, seluruh anak Adam pasti memiliki kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang telah berbuat salah tadi, orang yang telah melakukan pelanggaran dan dosa tadi, adalah at-tawwabun. Mereka yang mau kembali kepada Allah, mereka yang bertaubat kepada Allah, seraya berusaha untuk meninggalkan segala bentuk kesalahan dan dosanya, dan berusaha semaksimal mungkin pula untuk tidak mau mengulangi atas dosa dan kesalahannya tersebut. Jadi selama kita masih berstatus manusia, dipastikan kita tidak pernah steril, yang namanya suci daripada kesalahan dan dosa. Makanya kata Allah di dalam surah An-Najm ayat 32, apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu menganggap diri kamu itu suci, kata Allah, karena Allah itu maha mengetahui siapa orang-orang yang paling bertakwa, siapa orang-orang yang paling baik di antara kamu. Jangan anggap diri kita orang yang paling suci di dunia ini. Sekali melangkah, 2 kali melangkah, 3 kali berbuat, pasti ada kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, kalau seandainya kita memiliki teman, kita memiliki sahabat dan kerabat, taruhlah dia berbuat maksiat, taruhlah dia sering meninggalkan segala aturan
Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala segala dilanggar. Jangan serta-merta mulut kita ini menyatakan, wahai engkau ahli neraka, wahai engkau yang telah berbuat kesalahan, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan berkata seperti itu. Karena jamaah Jumat yang berbahagia, sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya insan, sebanyak-banyaknya dosa yang seseorang pikul, pasti suatu saat ada harapan bagi dirinya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Tetapi sebaliknya, sesaleh-salehnya seseorang, sebaik-baiknya seseorang, pasti ada kemungkinan dia akan juga menjadi orang jahat. Dia pasti juga akan menjadi orang yang melanggar segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak memvonis seseorang soleh atau salah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala proses kehidupan ini dijalani oleh manusia sebagai hamba Allah. Itu telah Allah tetapkan garisnya. Sudah Allah install, sudah Allah letakkan di dalam diri kepribadian kita masing-masing. Apa kata Allah? Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Diri kita ini sudah diinstal oleh Allah, sudah dipasang aplikasinya. Apa aplikasinya? Kita memungkinkan untuk yang pertama berbuat fujur. Apa itu fujur? Kelakuan untuk melanggar segala perintah Allah, perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi juga kita diinstal di dalam diri kita, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga akan termasuk menjadi orang-orang bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita lihat sendiri jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam sejarah ada seorang sahabat Nabi yang dulunya bergelimang dosa, bahkan menjadi khalifah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kehidupan beliau dahulunya? Tegas, bengis, bahkan sangat marah kejam terhadap Islam. Tetapi setelah beliau mendapatkan petunjuk Allah, dia kembali kepada ajaran Allah. Sebaliknya, bahkan pembantunya bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab ini, wahai baginda, wahai tuan, bukankah kamu dulu sangat banyak berbuat dosa? Kamu tegas, kamu garang sekali. Kenapa hari ini aku sering melihat engkau menangis cengeng, sering menangis di dalam kesenian? Apa jawab Umar bin Khattab? Tidak ada satupun dosa yang pernah aku lewatkan. Sebutkan jenis dosa apa yang belum aku lakukan kepada pembantunya ini. Makanya aku berharap dengan tetesan air mataku ini kiranya bisa menghapuskan segala dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan pada masa lampau, yang hari ini kutunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akulah insyaallah menjadi seorang muslim yang baik. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab salah satu khalifah yang masuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Al-asyratu al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin Nabi untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita lakukan jemaah Jumat yang berbahagia? Setelah kita mendapatkan hidayah petunjuk Allah, setelah hati ini selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah lidah ini bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati kami ini. Setelah Engkau beri hidayah kepada kami, setelah kami baik seperti ini, jangan Engkau gelincirkan lagi hati kami ini ya Allah, untuk cenderung kembali kepada perbuatan salah. Apa yang kita ucapkan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Janganlah Engkau gelincirkan hati kami ini cenderung kepada kemaksiatan kembali ya Allah. Tunjukilah aku kepada jalan yang benar dengan rahmat-Mu.
karena engkaulah sebaik-baik yang memberikan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, yang membuat kita untuk disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, bukanlah tergantung berapa banyak amal yang kita lakukan. Jemaah Jumat yang berbahagia, jangan kita berhitung-hitung. Salat ini kita lakukan segini pahalanya, zikir ini kita bacakan, kita ungkapkan segini banyak pahalanya, puasa ini puasa itu kita lakukan segini banyak pahalanya. Ketahuilah jemaah Jumat yang berbahagia, walaupun kita bangun di jam 3 subuh tadi, sampai hari ini tidak pernah berhenti ibadah kepada Allah, ya zikir kita, salat kita, infak kita, belum mampu untuk menggantikan nikmat Allah yang namanya mata ini. Belum bisa kita bayarkan syurganya Allah dengan berapa banyak amal yang kita lakukan. Karenanya pada hari ini, apa yang mesti kita camkan, apa yang mesti kita perhatikan, yang hanya membuat diri kita ini diterima dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita cari adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, apa yang kita cari? Ampunan Allah. Kita bersedekah, apa yang kita cari? Ampunan Allah. Kita bekerja pagi, siang, malam, apa yang kita cari? Ampunan Allah. Kalau toh pahala yang kita cari, belum bisa pahala kita membayarkan surga Allah, nikmat mata saja belum bisa terbayarkan. Belum lagi hati, jantung, limpa, tangan, kaki dan lain sebagainya. Makanya apa yang kita cari di dalam hidup ini, yang kita cari tak lain dan tak bukan adalah ampunan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita selesai salat, apa yang kita baca? Astaghfirullahalazim. Baru setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, keselamatan darimu, sumber keselamatan hanya milikmu, dan aku akan masuk ke dalam surgamu dengan keselamatan. Makanya tidak ada lebih daripada yang lain. Apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan di dalam kehidupan ini semata-mata adalah ampunan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala amal kita, segala perbuatan kita pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita, sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti ada hikmah dan manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa butiran-butiran kebaikan yang kita lakukan. Apa kata Allah? Anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak menyia-nyiakan terhadap amalan, suatu amalan yang kamu kerjakan, min zakari wa unsa, baik kamu laki-laki maupun perempuan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, teringat kita akan surah As-Saff ayat 12. Apa kata Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Setelah Allah ampuni segala dosa-dosa kita, wa yudkhilkum, dan Allah masukkan kita jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan yang sangat luar biasa. Setelah dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bukan amalan kita yang kita andalkan. Ya Allah, ini amalanku, Allah ini amalanku, ini pahalaku, ini pahala puasaku, zakatku. Boleh-boleh saja. Semua yang kita lakukan otomatis akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terpenting adalah ketika ampunan Allah sudah kita raih, ketika ridha Allah, rahmat Allah sudah ada di tangan kita, kita sudah aman. Apa yang mesti kita cari di dalam kehidupan ini? Melainkan keselamatan, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri khutbah ini, kita ingat-ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136, di awal surat, di awal ayatnya saja. Apa kata Allah? Wasari'u
Bergegaslah kalian, kata Allah, ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah. Ini fi'il amar, sebuah perintah keras tegas daripada Allah. Ketika kita salah, kita berdosa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kembalilah wahai manusia. Dengan kasih sayangnya Allah mengatakan, kembalilah wahai manusia yang telah berbuat salah. Kepada apa? Kepada ampunanku, kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ampunan dan syurga Allah. Syurga nanti di akhirat akan kita dapatkan setelah berbagai macam ampunan yang Allah berikan di atas dunia ini telah kita raih dan kita dambakan. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan pada kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyyaya wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.